Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Jason. Pagi ini kita merenungkan Yesaya pasal 15. Bagaimana Tuhan menghakimi Moab? Kita memberi tema Moab. Tuhan memberi kamu tangisan, tapi juga menambahkan kamu penderitaan. Ini memperlihatkan maksud dari firman ini. Dan saya juga ingin memberikan satu tema yang lain. Ya, ini bagaimana Tuhan melihat tentang Moab. Tapi Tuhan sangat menderita. Tapi Tuhan menambahkan penderitaan Moab. Yaitu dengan maksud yang lain, bagaimana Tuhan tentang memberikan kasih karunia kepada Moab. Karena Moab adalah anaknya Lut yang paling besar. Tuhan ingin menghakimi Sodoma. Dan Lot sebenarnya bersama Sodoma dimusnahkan, tapi karena Abraham memohon kepada Tuhan, jikalau di dalam tempat ini ada 50 orang, apakah kamu ingin memusnahkan 40 diturunkan menjadi 40? Tetapi Tuhan memahami maksudnya, yaitu yang dibicara ada tentang Lot. Karena ada permohonan dari Abraham, maka Tuhan menyelamatkan Lot. Lot itu ada keponakan Abraham, ya. Sesudah Tuhan menyelamatkan Lot, maka Tuhan berkatinya. Tuhan bukannya hanya memberikan kehidupan kepada Lot, dan akhirnya dua anaknya Lot menjadi orang Amon, dan tapi Tuhan masih tetap memberikan kasih karunia-Nya. Karena Tuhan sudah berjanji menyelamatkan Lot, sampai di saat ini semua kasih karunia sudah selesai dipakai. Dan Tuhan berkata, saya menyelamatkan kamu, saya bersedia menyelamatkan kamu. Tapi kamu sampai begini, dan satu malam pun semuanya habis, musnah. Pasal 15 saya memberi dua tema. Ayat 4. Dalam keadaan bukit-bukit Moab semua dalam tidak ada. Ayat 1. Ucapan ilahi tentang Moab, sungguh dalam satu malam Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam satu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Yaitu yang ditekankan di sini satu malam. Di saat tengah malam, di saat kita tidur, semua dimusnahkan, hilang. Yaitu terjemah asli mengatakan begini. Sungguh suatu malam Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Yaitu satu kosakata. Ya, ini kosakata ini yaitu satu malam, yaitu
suatu malam ya, dan juga dibinasakan juga. Suatu penghakiman ini sudah ditentukan dan mendadakan ya. Dan itu memakai 2 kota, Ar dan Kir, yaitu Ar Moab dan Kir Moab. Kir yaitu ibu kotanya Moab. Bukannya satu kota satu malam dihilangkan. Satu malam 2 kota ini langsung dimusnahkan. Ya, ini sangat dahsyat dan sangat cepat, yaitu tentang dimusnahkannya Moab. Di saat kita tidak ada kewaspadaan langsung dimusnahkan. Yaitu kedua, putri Dibon naik ke bukit-bukit pengaman untuk menangis. Yaitu yang dibicarakan tentang dewa-dewa ya, berhala-berhala yang tidak bisa menolong Moab. Yaitu di sini dikatakan tempat di mana mereka menyembah berhala itu. Yaitu di sini menjelaskan semua berhala yang kamu sembah tidak bisa menolong kamu. Ayat ketiga atau tentang soto di jalan-jalan orang mendirikan kain kabun di atas soto di tanah lapang, dan mereka tuh meratap dan air mata bercucuran, yaitu tentang tangisan mereka sampai Hesibon dan Eren dan sampai Yahas. Jadi katakan penghakiman ini datang dari utara, dan dari utara sampai ke seluruh kerajaan. Ayat kelima, aku berteriak karena Moab. Pengungsi sudah sampai ke Zoar. Karena kelima atau Moab meratap. Ya, pasal 13 sampai 23. Bagaimana Tuhan mengeluarkan penghakiman. Yaitu penghakiman ini semuanya ada sangat berat dan tidak tanggung-tanggung. Dan Tuhan juga bisa bersusah hati karena Moab. Jadi Tuhan terhadap Moab ada rasa cintanya, ada rasanya. Dan bukannya seperti Raja Babel, ya kerajaan Babel itu memusnahkan sampai akhir. Dan saya ingin memusnahkan Babel dan sampai Babel yang sampai yang akhirnya juga dimusnahkan. Dan saya meratap karena Moab. Yaitu aku pengungsi sudah sampai ke Joa, Ekras, Serisia, dan sampai ke Ruhit, sampai Holonaim. Dan di saat Lot berlari ya, karena dia tidak bisa berlari meninggalkan Sodoma sangat jauh, akhirnya dia sampai ke Serisia gitu. Dan dia mulai dari tempat bagaimana Lot di dalam keselamatan. Di sini adalah bagian utara selatan. Tapi di sini dikatakan karena perang mereka dimusnahkan.
Jadi di sini peperangan ini sampai ke dalam selatan, dan mereka sini dalam melarikan diri sambil menangis. Ayat ke-6, sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput yang sudah kering, rumput muda sudah habis dan tidak lagi tumbuh tumbuhan hijau. Hatinya Tuhan meratap karena Moab, dan di sini juga semua menjadi kering dan tandus. Moab adalah suatu kerajaan yang sangat subur diberkati. Jika kalian ingat tentang Lut ya, mereka karena kelaparan mereka pergi ke negara Moab, yaitu tentang Naomi ya. Karena rumput-rumput bisa untuk memberikan kepada kerajaan Israel, karena Moab adalah sangat subur dan sangat diberkati. Tapi karena bencana ini sampai ini pun juga tidak ada, karena dalam keadaan ini maka tanah pun kering dan tandus, dan Tuhan melihat hal ini dan Tuhan juga sangat bersusah hati. Jadi Tuhan melihat ini merasa juga sangat bersusah hati. Saya ingin kamu bisa bangkit membantu bangsa Israel. Dan saya membicarakan tentang Lut dan Naomi kembali sampai ke Bethlehem. Daud di Adulam dikirimkan sampai ke tanah Moab. Jadi kita di sini melihat itu menjadi tempat penguburan orang tua Daud. Jadi Moab adalah suatu tempat yang sangat penting, adalah suatu tempat yang diberkati. Jadi di dalam keadaan genting, dia menjadi tempat menaungnya orang tuanya Daud. Dari sini dikatakan bencana alam. Ayat ke-7, sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan mereka bawa ke seberang sungai Halabim. Dan di sini dikatakan tentang Moab dan Edom, yaitu dibatasi satu sungai. Di Moab di situ ada peperangan, dan seluruh bumi ada bencana kemalau, dan mereka pergi mengungsi sampai ke tempatnya ke Edom, yaitu ayat 8 itu meratap. Kita perhatikan di ayat ke-9, dan di depan dikatakan Tuhan bersusah hati karena Moab. Tapi Tuhan merasa Moab mesti dihakimi, tapi sambil menghakimi, tapi hatinya Tuhan bersusah. Ayat 9, sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan ku tambah lagi, dan singa akan menekam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Jadi suasana hatinya sangat rumit. Saya ingin menghakimi kamu. Dan di saat menghakimi, saya melihat kamu sangat kasihan, tapi tidak cukup. Saya menambahkan lagi penghakiman. Maksudnya ini ya. Jadi Tuhan terhadap Moab ada rasa kasih
yang lain ya. Jadi air di Bon penuh dengan air ya, yang mungkin di sini ada air, ada darahnya. Di sini dikatakan singa akan menerkam orang-orang yang terluput. Jadi di prajurit Daud pernah membunuh seorang yang paling yang hebat. Itu yaitu di Samuel pasal 23, yaitu singanya Tuhan. Jadi bisa katakan Goliat ya, di dalam sukunya Filistin. Jadi bisa dikatakan dalam sukunya Moab ini adalah Aidibon, yaitu bisa diartikan dengan singa. Jadi Tuhan dengan namanya ini, lambangnya ini untuk menyatakan kemukaannya Tuhan. Jadi di sini dikatakan dengan yaitu singa akan menerkam atau mengejar orang yang luput dari Moab. Jadi kita katakan, jadi bangsa-bangsa membuat Tuhan murka. Jadi dalam juga dalam Israel bagian utara dan selatan. Dan tapi Tuhan terhadap bangsa Israel ada rasa kasih, cinta yang sangat berbeda. Saya ingin memukulmu, tapi ingin menyembuhkanmu. Dan saya memukul kamu, menghakimi kamu dan menyelamatkan kamu, menyembuhkan kamu, maka kamu akan berbalik. Jadi Tuhan terhadap Israel dan Yahuda tidak pernah meninggalkan mereka dan terus menolong mereka. Di dalam zaman Malaysia itu melakukan kejahatan lebih jahat daripada bagian utara. Jadi Raja Malaysia lebih jahat, maksudnya melakukan dosanya lebih banyak ya daripada raja-raja lain. Karena dia adalah keturunan dari Daud, maka kasih ini diberikan Tuhan kepada Daud, karena Tuhan dengan cara bagaimana menyelamatkan keturunan dari Daud. Tahun ini tidak bisa, tahun depan 100 tahun tidak bisa, menunggu sampai 2000 tahun saya akan menyelamatkan kamu. Karena dia adalah anak cucunya Daud dan juga keturunan dari Abraham. Jadi sebenarnya semua tidak bisa dan makanya seluruhnya dihakimi. Di sini tengah adalah negara Moab. Tuhan ingin menghakimi, ada murka tapi ada bersusah hati. Tapi walaupun bersusah hati tapi bertambah berat menghakimi. Ini adalah keistimewaan dari negara Moab. Jadi Tuhan terhadap kita orang yang dikasihi, dan terhadap kita orang yang percaya kepada Yesus, pada Tuhan, itu kasih karunia tiada berkesudahan, dan juga kita mempunyai kebebasan untuk memilih dan kita melakukan kejahatan, tapi Tuhan dengan berbagai cara bagaimana menyelamatkan kita. Walaupun kita dengan seumur hidup kita dan juga keturunan kita dan keturunan kita yang 10 generasi juga. Dan terus diintikan, intinya Tuhan akan menyelamatkan kita sampai akhir. Tapi di sini Moab di tengah-tengahnya. Jadi kasih karunia-Nya
karunia kasihnya sudah dipakai habis, dan membuat sampai Tuhan nggak tahu bagaimana melakukannya ya. Karena kasih karunia sudah dipakai habis, dan terhadap kita kita boleh katakan begini, karena kita turun temurun kita ya tidak bisa sampai habis dipakai, karena kasih karunia Tuhan tinggi dan dendam ingin menyelamatkan kita sampai akhir. Ya, di saat kita bersedia diselamatkan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita sampai akhir. Bagaimana orang ayah nenek moyang kamu, wajah kakek kamu melakukan satu kejahatan yang banyak, yang jahat, tapi kasih karunia akan mengalir kepadamu sampai juga kepada anak cucumu. Ini terhadap kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita merasa itu seperti Moab seperti Moab ya, kasih karunia ini akan kita pakai habis. Tapi Tuhan berkata padamu, saya mengasihimu. Tapi kamu melakukannya sampai begini. Tapi Tuhan, di saat Tuhan berpikir bertambah marah. Dan yang di pasal ini membicarakan apa? Dari ayat di pasal 16 akan lebih jelas dijelaskan. Di sini kita menjadi keturunan Abraham, berkat yang dari keturunan Abraham. Jadi karena kita percaya kita adalah keturunan dari Abraham, kita ada berkat ini tidak bisa tergoyangkan. Kemungkinan kita juga bisa masuk jatuh seperti dalam keadaan Moab. Kita diberkati, tapi karena juga kita menginginkan kasih karunia ini, jadi merasa kasih karunia ini semestinya, tapi karena pemikiran kita begini, maka suatu saat, satu malam kasih karunia ini akan diambil. Kita tahu kasihnya Tuhan, tapi kita mesti memahami keadilan dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita. Mari kita memuliakan Tuhan, kita mengasihi Tuhan kita. Tuhan mengasihi Tuhan kita, melindungi kita.
Roh Tuhan, urapi kami. Tuhan, kasih-Mu mengalir di dalam Furi. Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu. Tuhan, kami membuka roh kami. Kami terbuka padamu. Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu. Tuhan, sekali lagi di dalam kami. Tuhan, dengan kehidupan-Mu, dengan nyawa-Mu menyelamatkan kami. Dan kami sekali lagi terhubung dengan Tuhan. Tuhan, roh kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Kami meninggikan Tuhan tinggal.
Kita meninggikan Tuhan kita. Enggak pantas kita puji. Kita membawa hati yang memujimu. Semua kasih karuniamu, semua kasih karuniamu. Kami mendapatkan keselamatan karena kasih karuniamu. Kami memuliakan Tuhan kita karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia memberitahukan pada kita. Di dalam kita Tuhan menyelamatkan kita. Terima kasih karena Tuhan menyelamatkan kita. Saudara-saudara semua, mari kita bersama berdeklarasi menghitung kasih karunia Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan kita. Kita berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan kehidupan nyawa kita. Tuhan membimbing kita masuk lebih dalam berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan kita. Bukan satu bisa kita menghadapi kesulitan-kesulitan besar, Tuhan datang menyelamatkan kita, membantu kita. Tuhan penuh kasih karunia. Tuhan yang sabar, panjang sabar, penuhi dengan panjang sabar. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kehidupan kami supaya kami tidak lagi di dalam dosa. Kami menjadi orang yang berdosa, yang diberkati. Tuhan, kami berterima kasih menyelamatkan kami, setiap saudara-saudara kami semua, menyelamatkan anak-anak kami semua. Kami adalah orang yang tidak bisa berterima kasih. Kami adalah yang memberontak, orang yang tidak percaya diri. Tuhan, kami berterima kasih terangmu menyinari kasih karunia menghadir. Kami mempersembahkan terima kasih. Tuhan, terima kasih membimbing kami dalam kasih karunia ini. Semua adalah kasih karuniamu. Kami mempersembahkan memujimu. Hati kami serahkan padamu. Kami tertuju ke dalam dirimu. Engkau pantas. Hanya Engkau Tuhan yang pantas kami puji. Hanya Tuhan yang pantas kami memuliakan namamu. Hati kami serahkan kepadamu. Kami semua karena kasih karuniamu. Terima kasih untuk cintamu. Engkau dengan tanpa pamrih mengasihi kami. Engkau membimbing kami melewati setiap kesulitan kami. Engkau mengulurkan tanganmu, menyelamatkan kami. Tuhan, kami berterima kasih karena kasih karuniamu hadir di tengah-tengah kami. Di dalam Hong Kong kami mengalami COVID yang gelombang ke-5, 4 bulan gereja tutup dan tidak beraktivitas. Tapi kasih karuniamu sekali lagi membuka bait sucimu supaya kami setiap orang masuk di dalam bait sucimu, menerima Roh Kudus, menerima Roh Tuhan.
Sebab kami ini sampai seutuhnya menerima rohnya Tuhan dan menjadi orang yang mempunyai kekuatan karena Tuhan melalui kepercayaan Abraham yang percaya. Karena percayanya Abraham mendapatkan berkat ini mengalir di dalam kami. Ini ada kasih karunia tanpa batas. Kasih karunia yang tinggi yang darimu. Kami mempersembahkan terima kasih. Tapi Tuhan, kami mengakui di saat kami menerima kasih karunia, tapi kami adalah orang berdosa. Ada orang yang penuh kasih, orang yang berdosa. Di sini kami mempersembahkan persembahan terima kasih, tapi di sini kami membuatmu murka. Dan kita dengan keadaan kita duduk yang relax ya, dan kita menghitung betapa Tuhan memberikan kasih karunia kita kepada kita. Tapi di dalam ini, dan sekali lagi kita memohon kepada Roh Kudus menyinari kita di dalam kehidupan kita. Apa yang membelenggu kita di dalam kehidupanmu, dan juga terus terulang membuat orang murka ya, membuat Tuhan murka. Dan juga kalian bisa untuk diri sendiri memohon dan berdoa untuk diri kita sendiri. Bukan hanya kita menerima kasih karunia Tuhan, dan kita menjadi orang yang sudah memakai habis kasih karunia ini. Dan kita bersama, kita memohon Roh Kudus menyinari kita. Dan Tuhan berkata, Tuhan ada Tuhan yang nyata. Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Roh Kudus mohon masuk di dalam setiap hati nurani kami. Tuhan Yesus, di dalam kami banyak-banyak kasih karunia. Tuhan, termasuk kami bisa duduk di sini. Kami bisa melihat Alkitab. Ini semua ada kasih karunia. Tapi Tuhan, Engkau hari ini berbicara pada kami. Jangan memakai habis kasih karunia ini, saudara-saudara semua. Jika Tuhan terus memberitahu, Roh Kudus memberitahu kamu, tapi kamu tidak bisa berubah, saya mengundang kalian tempat kamu, membuka mulut kalian untuk berdoa dan juga dengan tekad untuk berubah. Jangan sampai kasih karunia Tuhan kamu memakai sampai habis. Jika Tuhan menyinari kamu dan banyak orang yang kamu tidak bisa kamu ampuni, dan juga banyak terus terulang di dalam kehidupan kamu, dan sekali lagi di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan mengurapi, sekali lagi mengaku dosa, dan sekali lagi mengambil keputusan, kasih karunia Tuhan sekali lagi mengalir di dalam dirimu.
Saya tahu Tuhan di tengah-tengah kita. Saya rasakan saudara-saudara semua. Engkau terus berkata dan terus berkata. Di otak kamu tahu tidak boleh berkata dan tidak boleh menghakimi, tapi kamu terus berbicara dan membicarakan. Dan terus menghakimi orang lain dan terus menghasut orang dan terus di dalam kepahitan. Tuhan, Engkau ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, Engkau beri kami ada hati yang rendah hati. Di dalam kita menerima, bukan hanya terhadap orang lain kita tidak baik. Tuhan, Engkau memberikan kita karunia karena kita takut. Kamu tidak berani. Engkau tidak berani bangkit untuk melayani. Tidak berani berdiri bangkit untuk melayani orang. Engkau karena merasa karuniamu tidak sebaik orang lain. Engkau ada orang yang takut di dalam kekhawatiran. Engkau mengabaikan karunia yang Tuhan berikan padamu. Di saat ini engkau berdoalah kepada Tuhan. Maaf, saya mengabaikan karunia yang Engkau berikan. Saya tidak mengajari orang, mengajari kita sendiri, dan saya takut dan khawatir. Tuhan ampuni kami. Saya menerima di saudara-saudara ini menyembah berhala, dan di saat ini masih menyembah berhala. Dan kita sudah mendoakan mereka sudah lama. Dan Tuhan berkata, Engkau mewakili mereka mengaku dosa dan memohon pengampunan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni mama, ampuni suamiku dan nenek moyang saya mewakili mereka, saya sebagai orang Lewi, sebagai anak, sebagai istri, sebagai kakak, menjadi Lewi, menjadi otoritas ini yang berikan dari gereja. Ampuni mereka doa. Tuhan, kami setiap orang merendahkan kami datang di hadapan-Mu. Dan sekali lagi kami mencari-Mu. Tuhan, juga seperti tadi murid kita terhadap orang dan juga terhadap diri kita sendiri, takut, khawatir yang datang dari keluarga menyembah berhala dan membawa dosa ini datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami memohon padamu. Kami adalah orang berdosa.
Kamu adalah orang yang diciptakan dari tangan. Kami tidak punya kekuatan dan tidak berdaya. Tapi Tuhan hanya satu yang kami bisa lakukan. Dan kami setiap orang, kami semua keluarga kami dan kami sekali lagi bawa di hadapan-Mu. Tuhan mohon ampuni. Tuhan kami memohon padamu. Dan karena kasih karunia-Mu bagi kami sendiri, kami suatu keluarga kami. Tuhan, kasih karunia-Mu mengalir, membimbing kami bisa berbalik, berubah. Tuhan, kami sekali lagi merendahkan diri, berdoa mencari-Mu Tuhan. Darah-Mu menutupi kami, menaungi kami, menaungi keluarga kami, keturunan kami. Dan Tuhan sekali lagi berdiri di hadapan-Mu, dan sekali lagi dengan sepenuh hati mengikuti-Mu. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Yesus, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Doa Kami mengundang saudara-saudara semua bangkit berdiri. Dan maaf, satu malam menjadi musnah. Satu malam Moab sudah dirusakkan, dibinasakan, dan juga suatu malam Moab dirusakkan, dibinasakan. Tuhan dengan satu malam, dengan seluruh kota, negara dihancurkan. Dan juga karena kasihnya Tuhan, satu malam juga kasihnya Tuhan mengalir bab kita. Dan kita bersama berdoa untuk negara kita. Dan di belakang kita berdoa, di belakang menghadap ke belakang, yang kiri menghadap kiri, barat ke barat dan utara. Dan kita berdoa untuk seluruh dunia ya, di Asia, Cina, Joshua dengan satu malam juga membangkitkan setiap kota negara. Tuhan, kita bersama berdoa, kasih karunia akan dengan penuh kasih mengalir kepada setiap negara. Tuhan, tangan-Mu yang kudus, kami berdoakan pada negara-negara, bangsa-bangsa. Kami memohon kepada Tuhan, semua wabah penyakit satu malam pun juga hilang. Kami mohon padamu, satu malam akan dihilangkan, dimusnahkan, diredakan. Tuhan, kami memuliakan-Mu. Tuhan, mohon bangkitkan bumi, bangkitkan kehidupan kami.
Tuhan mohon bantu kami. Tuhan, hatimu bersusah kepada bangsa-bangsa, dan hati Tuhan bersusah kepada kami. Dan karena kami terus orang-orang lagi melakukan kesalahan, bersusah hati. Karena kami tidak bisa melewati dosa kami, mengalahkan dosa kami. Karena Tuhan melihat ini, Tuhan bersusah hati. Tuhan bantu kami supaya kami menghargai semua kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami. Dan hati kami selalu berkata, kenapa tidak ada kasih karunia? Tapi Tuhan, kami tidak pernah menghargai. Karena Tuhan, Engkau sudah memberikan kami banyak-banyak kasih karunia. Dan Tuhan, kami tidak ingin lagi membuat Tuhan bersusah hati. Tuhan, kami lebih melihat kasih karunia-Mu, tapi kami, Tuhan, ingin melihatkan keadilan Kamu. Tuhan, bantu mata kami. Bukannya hanya ingin kasih karunia-Mu, tapi kami ingin memeluk pengajaran dari Tuhan, supaya hati Tuhan tidak bersusah. Saudara-saudara semua, mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati. Kamu ada hati yang memuliakan Tuhan seumur hidupmu. Menaruh Tuhan di dalam diri kamu, menaruh Tuhan yang baik, dan dalam memberkati kamu, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihatmu bersuka cita. Saya dalam nama Tuhan Yesus lepaskan kamu dari semua kesalahan kamu yang membelenggu kamu di hati ini. Patahkan. Tuhan melihatmu. Tuhan tahu engkau adalah sifatnya Tuhan, adalah sifatnya Tuhan. Kasih karunia Tuhan, karunia memberkati dalam keluarga kamu, keturunanmu. Setiap kamu yang kamu doakan, suruh kamu mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Renungan pagi kita sampai di sini.